Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Di video kali ini saya mau membahas, mereview, dan berkeluh kesah sedikit mengenai salah satu all-in-one package untuk Switch yang terkenal di luar sana, yaitu Kefir Pack ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Kefir Pack ini juga salah satu AIO pack di luar sana seperti kayak package Reflecta, Head, Celosi, Dipsy, Atmo Vanilla, dan lain-lain ya. Jadi di idea adalah teman-teman tinggal ambil, terus dimasukkan ke SD card, semuanya sudah disetting sesuai kemauan si pembuatnya ya. Yang buat Kefir Pack ini juga adalah orang yang sama yang membuat homebrew installer DBI teman-teman. Jadi Kefir sama DBI yang buat satu orang dan kontribusi beliau besar ya untuk scan-nya Nintendo homebrew ini ya. Nah, ini saya udah masukkan ke sini Kefir Pack-nya. Jadi saya di video ini mau walkthrough teman-teman. Misalnya kalau teman-teman pakai Kefir Pack itu seperti apa, terus kira-kira apa fitur dia yang bikin beda dengan pack lain, dan karena fitur yang beda inilah saya punya keluhan sedikit teman-teman gitu. Karena setahu saya Kefir Pack ini cukup terkenal di Indonesia karena ada salah satu toko besar ya di Indo. Jadi misalnya kalau teman-teman beli Switch Mod di sana, kan biasanya kan kalau ada user baru ya mau beli kan langsung udah di setting sama yang menjual. Nah, si toko tersebut biasanya setahu saya nih ya pakai Kefir Pack ini, tapi mohon koreksi kalau salah ya. Jadi ini kita cek dulu kayak gimana Kefir Pack-nya. Ini saya hidupkan di sini. Ini untuk yang baru datang, jangan lupa nanti di share, di like, di subscribe ya kalau ini membantu. Itu tampilan pertamanya. Nah, dia ada jalanin script gini dulu teman-teman. Nah, jadi dia langsung menghabiskan apa itu dump file, garbage, remove macOS related package, related garbage ya gitu. Ya, jadi Kefir Pack ini saya pernah ngobrol sama yang buat teman-teman. Jadi memang dia ini bukan sekedar mengambil dari atmosfernya saja dikopikan gitu, enggak. Dia memang secara harfiah ya, secara benar betul bungkul gitu, dia tulis skripnya ulang, jadi ngefork teman-teman, bahasa kerennya gitu ya. Oke, kalau udah selesai filenya mungkin tergantung teman-teman mungkin dikira punya sampah apa di pack yang lain ya. Nah, baru dia masuk ini. Nah, press volume to load HKT. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tidak tidak tekan volume minus, dia langsung settingannya masuk ke atmosfer langsung teman-teman. Kalau teman-teman punya emunan gitu ya, nanti ya langsung masuk emunan. Kalau masuk ke Sysnan, dia masuk ke Sysnan gitu ya. Jadi udah settingan full. Nih juga berubah ya teman-teman, dia karena dia ngefork teman-teman, dia pre-compile sendiri gitu ya. Nah, ini masuk dulu. Sebenarnya nggak ada bedanya ya, jadi cuman tampilan depannya saja. Terus biasanya kalau teman-teman cek ke ini ya, ke yang bawah sini, sistem tulisannya bukan AMS teman-teman, tapi tulisannya KEF gitu ya tuh. Current version 1603 KEF 707.154E ya. Jadi maksudnya ini kita running di Kefir ya, KEF. Versi Kefirnya itu 707 dan running di atmosfer base-nya 154. Dan E-nya ini kan saya lagi running di emunan ya. Nah, gitu. Nah, beda mencolok pertamanya apa yang dibanding dengan pack lain? Biasanya kalau kita masuk homebrew menu teman-teman, kalau kita tekan A kita langsung masuk homebrew menu gitu. Tapi kalau di Kefir ini sudah dikonfigurasi balik. Jadi kalau dari sini saya tekan A teman-teman, dia masuknya ke album reguler. Nah, ini kan album reguler saya. Nah, terus mau masuk homebrew menunya bagaimana? Jadi ini seperti kayak title override di game teman-teman, tapi instead kita title override di sini ya, tapi kita implementasinya di album. Jadi kalau mau masuk homebrew menu teman-teman tekan R dulu di sini, ditahan ya, terus baru tekan A. Oke. Nah, baru masuk ke homebrew menu yang applet mode gitu ya. Ini prekonfigurasi saya ya, ini saya coba di ini dulu, saya unstart dulu. Oke, nah, oke. Jadi ini ada settingan dia ya, DBI, ada Daybreak, dia ada masukkan HB App Store, dia punya aplikasi sendiri ya, ini Kefir Updater. Ini saya punya ini ya untuk emulatornya. Jadi tidak banyak sama tinfoil ini. Oh, dia tidak menyertakan ini tinfoil bawaan saya. Ya, jadi dia cuman ada DBI, dia pakai Daybreak, HB App Store ya. Jadi kita disuruh download sendiri kalau teman-teman butuh mungkin. Kefir Updater sama Link Calco ini udah bawaan, sama ini, NX Themes Installer.
Itu bawaannya teman-teman. Ya, jadi beda pertama yang mencolok kalau teman-teman mau masuk ke album ini, ya. Teman-teman kalau masuk homebrew menu harus ini ya, tahan R di albumnya, baru tekan A untuk masuk ke homebrew menu. Oke. Nah, ini settingan dia prekonfigurasinya si Kefir ya. Kalau yang asli Atmosphere atau di Trifecta, itu kalau teman-teman tekan album sekali tanpa tahan R, dia masuknya ke homebrew menu. Dan malah teman-teman kalau mau akses albumnya ini harus tekan R nih. Jadi fungsinya dibalik teman-teman ya. Terus beda kedua, kalau teman-teman ke sistem, tulisannya bukan AMS tapi KEF alias KEF. Oke. Nah, sisanya sama teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau ke HKT gitu ya, teman-teman harus power off atau di restart ya, di reboot. Nah, nanti kalau teman-teman lihat booting screen, teman-teman harus tekan ini volume dulu karena dia udah setting auto bootnya. Gitu ya. Press volume min to load HKT. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke HKT, teman-teman harus siap-siap tekan ini dulu ya, karena setting aslinya dia sudah auto boot. Gitu, oke. Nah, ini tampilan HKT dia, nggak macam-macam ya gitu. Launch menunya kita coba cek. Dia ada cuma dua aja, Atmosphere sama stock, semi stock ya. Jadi bahasa dia ini tulisannya semi stock gitu. Jadi kan seperti yang teman-teman tahu ya, mungkin kalau ada yang belum paham, tulisan di sini itu bisa di setel apa aja ya teman-teman. Misalnya tulisan Atmosphere ini saya mau ganti tulisan LS7 gitu bisa. Soalnya ini cuma perkara ganti file aja. Ya, tapi bahasa di Kefir ini Atmosphere dan stock yang semi stock ya. Ini kalau di Trifecta itu Atmosphere Sysnan, jadi running di Sysnan tapi jalan pakai atmosfernya, bukan OFW. Ya, jadi menu dia yang sini dan yang Atmosphere dan semi stock ya bahasa dia. Coba kita cek lagi, mungkin ada more config. Ini yang full stock. Bahasa dia full stock ini berarti yang OFW mungkin ya. Oke. Nah, kalau mau booting OFW berarti teman-teman kalau pakai Kefir bisa dari sini atau ya standar lah ya yang reboot OFW. Oke, kita cek apa lagi bedanya. Tadi kan dia pakai auto boot ya. Tuh. Auto boot. Nah, ini auto boot dia langsung on, teman-teman. Nah, ini coba kita cek lagi auto boot dia untuk running kemana. Oh ya, main configuration auto bootnya kalau nggak ke Atmosphere ke stock semi stock ya. Oke, ini booting screen-nya sekali lagi teman-teman yang Kefir ya. Ini dia yang buat ini orang Ukraine, teman-teman ya. Jadi bahasa Rusia gitulah gitu. Oke. Nah, teman-teman kira-kira dari sini udah dapat gambaran ya bedanya apa dengan pack yang lain atau at least dengan Atmosphere vanilla ya, kita bilangnya bahasanya itu vanilla itu nggak diutak-atik, nggak dimodif gitu teman-teman, atau kayak Trifecta itu saya juga tidak utak-atik dia ya. Nah, bedanya berarti ada di auto boot yang langsung hidup, terus ada di behavior album yang terbalik ya, sama di ini tulisan atmosfernya ya karena dia sudah ganti. Oke. Nah, kalau di tampilan home ya teman-teman sih nggak ada bedanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada game yang terinstall sebelumnya, ada tinfoil yang sudah disetting dan segala macam, dia tidak mengubah apa-apa, bahkan profil semuanya dia nggak ada berubah ya. Jadi kalau atmosphere pack apa aja tetap ya teman-teman, cuman berubah versinya aja. Nah, cuman ini dia kita pakai settingannya si Kefir, oke? Nah, mungkin nanti saya kasih lihat dulu teman-teman ya, apa sih bedanya yang launch menu itu ya di komputer. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, jadi Kefir ini saya punya masalah akhirnya. Di lapangan saya sering menemui begini. Jadi, keluh kesah saya terhadap Kefir Pack ini adalah begini, karena settingan dia ini tidak wajar ya, atau tidak normal ya gitu, maksudnya dalam artian kan sudah sudah dimodif sama dia dulu. Nah, kendala saya adalah kalau kira-kira user yang baru ya, user baru misalnya teman-teman sama sekali nggak tahu switch apa-apa, switch mode sama sekali nggak tahu apa-apa, terus aduh saya mau beli gitu. Nah, exposure teman-teman pertama soal Atmosphere dan custom firmware pack itu adalah Kefir. Ini kan jadi kayak ilmu pertama yang teman-teman serap begitu loh, ya. Jadi misalnya, saya dapatnya Kefir, berarti kita booting langsung auto boot, berarti kita booting homebrew itu settingnya seperti ini. Jadi yang teman-teman pelajari itu, saya bermasalah karena itu adalah hal yang tidak standar teman-teman. Saya udah banyak kali ya, kayak sampai mungkin puluhan kali. Jadi dikira sama user-user tersebut adalah Atmosphere itu ya behavior aslinya itu seperti ini.
Padahal kan tidak gitu teman-teman, karena itu sudah modifan. Jadi sebenarnya kalau saya dari perspektif saya ya sebagai mungkin pengajar ya atau pemandu lah ya gitu. Kalau teman-teman nanya sama saya, kan saya selalu mengarahkan untuk ini ya, dipelajari dulu sistemnya seperti ini, atmosfer itu seperti ini. Kalau pakai atmosfer, settingannya seperti ini, dan segala macam. Kalau misalnya masuk, dia langsung bootingnya ke HKT dan segala macam itu ya teman-teman, urusan teknis. Tapi kalau teman-teman yang pakai Kefir untuk pertama kali, ini beberapa kali saya ngamatin agak susah diubahnya. Saya harus harus memberitahukan lagi dari awal dan menjelaskan kalau ini loh settingan atmosfer itu seperti tidak seperti ini. Yang kamu pakai itu soalnya Kefir Pack ya. Kefir Pack itu soalnya settingan seperti ini. Kenapa Kefir Pack itu pakainya Nah, tapi kalau misalnya Kefir Pack ini dipakai sama saya gitu misalnya, oh saya tahu nih, oh ini saya harus launching kemana gitu. Yang ngasih tahu gimana? Oh yang penting sebelah kiri aja, oh yang penting sebelah kanan aja. Kalau saya kan ngajarnya nggak seperti itu teman-teman. Saya kan ngasih tahu, oh ini emunan tuh seperti ini, oh semi stock itu, atmosfer resistan tuh seperti ini, OFB itu seperti ini, kan saya harus ngajarin. Sedangkan ini konfigurasinya, bukan pokoknya kalau yang saya tekan kiri itu masuknya sini, itu kan tidak melulu seperti itu teman-teman. Nah itu saya keluh kesahnya di situ karena saya jadi banyak lebih banyak keluar tenaga atau effort gitu untuk jelasin teman-teman yang belum tahu ini. Saya rasa gini intinya, jadi Kefir Pack ini saya rasa cocok untuk orang-orang yang memang sudah tahu teman-teman, maksudnya kayak oh tahulah emunan seperti ini, oh atmosfer resistan seperti ini, bedanya segala macam. Lalu biasanya saya jelasin sama orang beda kamar ya, kamar misalnya emunan itu apa, sisnan itu apa, OFB itu apa, itu kebingungan gitu. Bahasanya itu sudah sudah standar itu kayak emunan atau MMC ya, yang lebih baru, emunan, sisnan, sis MMC. Ini dengar istilah lagi yang udah lama sekali nggak dipakai itu semi stock, itu udah istilah super lama teman-teman. Kita sudah saya rasa udah nggak ada yang pakai lagi gitu teman-teman istilah ini. Jadi sulit gitu maksudnya. Nah, untuk toko tersebut kenapa pakai Kefir Pack ini saya tidak tahu ya, dan sebenarnya saya tidak punya masalah gitu, maksudnya kan bebas orang aja ya, mau dia datengin mau kasih yang shallow sea, mau kasih yang deep sea juga nggak masalah gitu. Tapi kalau dipakai ini karena saya tidak berafiliasi atau tidak kenal ya jadi saya nggak bisa ngomong lebih lanjut gitu. Tapi kalau sebagai orang yang baru tahu, baru belajar sendiri ya, tanpa tuntunan dari pihak pembeli atau dari pihak penjual, dari orang pemilik sebelumnya, agak sulit karena dia itu kan nulisnya di di platform yang bukan GitHub teman-teman. Itu satu, terus dua, mostly kan juga bahasanya Ukraine ya, meskipun ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi saya memahami settingan yang forknya atmosfer dan segala macam itu, saya rasa kok bukan makanannya para pemula ya untuk switch ini. Boro-boro untuk urusan switch ya. Ada yang mungkin tidak tahu urutan struktur folder dan segala macam. Ini kalau dikasih Kefir Pack buat saya terlalu advance teman-teman gitu. Atau kalau misalnya dia sudah bisa pun, sudah biasa ternavigasi dengan Kefir, selalu saya ketemunya dikira, saya kira itu atmosfer itu seperti ini, auto boot itu seperti ini, kok saya malah nggak masuk ke sisnan, kenapa saya masuk kalau selalu ke HKT, padahal yang settingan dianya yang pakai Kefir Pack itu yang terbalik, malah yang dia punya itu tidak standar. Biasanya kita masuk ke payload, saya nyetelnya payloadnya HKT. Kalau teman-teman dari sini males deh masuk ke HKT, saya mau settingnya langsung masuk ke OS misalnya, nah itu baru di setting auto boot. Tapi dari awal ini sudah di bypass gitu teman-teman gitu. Jadi di situ aja sih kendalanya. Jadi saya tekankan sekali lagi, bukan Kefir Pack-nya jelek ya, tidak mungkin jelek. Dia juga bikin DBI teman-teman. Jadi tidak mungkin saya menjelekkan beliaunya. Saya juga pernah ngomong personal sama dia gitu ya. Nah, cuman itu tadi saya rasa kalau saya ngasih tahu sama orang tidak pakai pack trifecta pun gitu, saya tidak akan pakai Kefir Pack sebagai makanan pertamanya para pemula ini untuk terjun ke dunia switch gitu. Jadi itu aja sih keluh kesah saya. Soalnya gini, kalau misalnya misalnya teman-teman beli ke toko yang menyediakan switch dengan Kefir Pack pun ya, biasanya kan tetap aja kan kita kayak biasanya orang-orang kan ada yang mau cari info di forum, ada yang masuk di GBATM dan segala macam.
atau GitHub gitu ya. Jadi ketika berkomunikasi itu saya sering menemukan juga kesulitan teman-teman. Loh, karena saya kayak gini, kenapa kok tidak bisa? Kenapa saya auto boot? Kenapa saya masuk ini? Saya tidak bisa masuk EKT. Begitu saya cek 9 dari 10 yang punya masalah serupa itu pasti usernya Kefir Pack gitu. Saya mau kasih lihat ke teman-teman sekalian sebentar aja kalau misalnya ada yang tertarik belajar lebih jauh soal Kefir Pack atau malah tertarik menggunakan Kefir Pack, bisa dapat informasinya di mana. Ini saya sudah siapkan. Jadi teman-teman bisa Google aja ini ya, Kefir Codebird. Ya, jadi harusnya dia muncul di yang pertama ini ya. Di yang pertama ini. Nah, teman-teman ketik ini aja, harusnya tampilannya seperti ini landing page-nya. Ya, jadi ada intronya, terus ini terdiri dari apa aja dan segala macam, cara installnya bla 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 ya, teman-teman bisa pelajari. Nah, dapat filenya, teman-teman pergi ke tab yang ini ya, yang rilis ini, rilis. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Hampir sama, mirip sekali dengan yang GitHub ya, teman-teman bisa pelajari aja ini ke bawah screenshotnya apa aja. Nanti download tab menunya yang ini ya, Kefir 707 ya. Oke. Nah, ini sebenarnya saya udah siapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman download filenya, teman-teman dapat apa ya? Ini tampilannya ya, ini berarti ini yang langsung dikopikan ke SD card. Nah, saya mau highlight ke yang launch menunya HKT dulu teman-teman ya. Jadi ada bedanya di sini. Nah, ini soal prekonfigurasinya, ini coba saya besarkan sedikit ya. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan cuma 2 line ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi ini kan settingan untuk yang atmosphere ya teman-teman, tulisan ini atmosphere, terus lalu yang kedua kan tulisan untuk stock, semi stock ya. Semuanya teman-teman bootingnya menggunakan atmosphere package ini ya. Yang call blank dan segala macam ini untuk serial blanking kita tidak usah hiraukan dulu. Tapi maksud saya di sini tidak ada force emunan atau force enable, malah yang ada di stock semi stock ini teman-teman. Jadi perintahnya booting tolong dari package 3, dan terus dia kasih ada perintah emu mmc force disable itu diiyakan. Satu itu maksudnya di oke ya. Nah, maksudnya kalau teman-teman pilih yang semi stock sudah pasti akan selalu masuk ke Sysnan teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalau di Trifecta mirip ke pilihan atmosphere Sysnan ya. Bedanya apa? Kalau yang teman-teman tekan di sini yang atmosphere, dia tidak ada menu force-nya teman-teman. Jadi behavior-nya akan jadi seperti ini maksud saya. Kalau misalnya teman-teman punya emunan, dia akan masuk ke emunan teman-teman. Tapi kalau semisalnya teman-teman tidak punya emunan dan tekan menu atmosphere, teman-teman akan masuk ke Sysnan. Oke? Nah, cuman itu aja bedanya ya, karena ini cuman 2 aja tampilannya. Nah, sebenarnya ini konfigurasi seperti ini saya pernah terapkan di Trifecta teman-teman. Hanya saja konfigurasi seperti ini malah bikin banyak teman-teman bingung, apalagi yang pemula. Jadi dia tidak tahu kalau dia itu sebenarnya masuk emunan atau Sysnan. Jadi misalnya saya udah masuk nih kamarnya, terus dia rupanya itu konteksnya tidak punya emunan ya, jadi dia masuk ke Sysnan. Dia install di dalam situ, ya kan misalnya kalau mesinnya belum kena ban, kan ya bisa itu kan menambah chance untuk mesinnya kena ban teman-teman. Nah, itu kalau di Trifecta saya punya kan menunya di force teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya emunan terus masuk ke emunan, saya bilang menunya tulisannya bilang kamu tidak punya emunan, akan dibalikkan ke yang HKT. Jadi saya rasa itu lebih aman ya. Nah, ini yang maksud saya, poin berikutnya adalah ini saya rasa tidak cocok atau kurang cocok ya dipakai sama yang pemula teman-teman. Karena ya itu tadi kan boro-boro Sysnan emunan ya, mereka tahu konsepnya aja mungkin tidak gitu ya. Tapi biasanya kalau sama toko mungkin kan sudah disettingkan ya, jadi sudah dibuatkan emunannya dulu, jadi tidak tidak jadi masalah besar. Tapi saya butuh tetap highlight ini karena settingannya adalah dia akan tetap allow teman-teman untuk masuk ke OS-nya. Kalau teman-teman punya emunan, dia akan masuk ke emunan. Kalau tidak punya emunan, dia akan otomatis masuk ke Sysnan. Nah, bedanya di situ. Ya, jadi saya rekap lagi. Yang pertama saya disclaimer dulu ya. Jadi Kefir Pack itu bukan jelek teman-teman, malah bagus. Udah ada skripnya dan segala macam, bisa update langsung kok via OTA ya. Dia udah sediakan. Cuman ada 3 perbedaan distintif gitu teman-teman di Kefir Pack ini ya. Yang pertama settingannya ada auto boot ya. Jadi kalau teman-teman sudah setting atau terutama pindah dari pack yang lain ya, sudah ada emunan, dia pasti akan auto boot ke emunan gitu ya. Soalnya ke atmosfernya
dia settingannya itu kalau teman-teman punya emunan pasti teman-teman akan booting ke emunan. Kalau misalnya teman-teman tidak punya emunan, dia akan booting ke Sysnan ya. Terus yang kedua, untuk mengakses albumnya teman-teman harus mengakses homebrew menu teman-teman harus tahan R. Jadi fungsinya dibalik. Lalu yang ketiga, tulisannya bukan atmosfer teman-teman. Jadi untuk membedakan itu Kefir Pack atau tidak, dia tulisannya KEF instead of AMS. Oke, itu tadi sekilas review singkat soal Kefir Pack. Saya sudah kasih lihat, sudah kasih walkthrough, terus saya jelaskan beda mencoloknya apa dengan stok atmosfer atau pack-pack yang vanilla lainnya. Oke, ya jangan salah kaprah teman-teman, saya tidak menjelekkan Kefir Pack, saya tidak menjelekkan pihak manapun yang menggunakan Kefir Pack atau seller yang kasih usernya Kefir Pack, saya nggak menjelekkan ya. Tapi saya cuma titip pesan aja sama teman-teman, semisalnya pakai pack apapun, tolong dipelajari fiturnya lebih lanjut ya. Kalau di firmware custom mode switch gini, at least kita harus punya basic skillnya ya. Itu aja teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di share videonya teman-teman, subscribe kalau belum. I'll see you on the next video. Ciao.